Kematian adalah kepastian. Bahkan bagi manusia termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu, bukan hanya Madinah yang terdiam, tapi seluruh alam seolah ikut berduka. Inilah kisah perpisahan yang paling mengharukan. Detik-detik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kita, umatnya, dan dunia fana ini. Sebelum kita mulai, mohon bantu subscribe channel ini, agar lebih berkembang untuk konten Islami inspiratif lainnya. Rasulullah mulai sakit setelah kembali dari pemakaman Baqi. Beliau merasakan sakit kepala dan demam tinggi. Meskipun sakit, beliau tetap memimpin salat berjamaah hingga sakitnya semakin berat. Dan inilah khutbah terakhir beliau. Beliau naik ke mimbar masjid, meminta maaf jika pernah menyakiti seseorang. Lalu beliau pun berkata, siapapun yang merasa pernah kucambuk punggungnya, maka ini punggungku. Beliau berpesan tentang sholat, hak-hak budak dan pelayan, atau tentang wanita. Rasulullah meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menggantikannya sebagai imam sholat. Ini adalah isyarat pertama perpisahan. Karena kondisinya yang semakin lemah, beliau pun berpindah ke kamar Sayyidah Aisyah untuk dirawat. Pada hari Senin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka tirai kamarnya saat subuh dan tersenyum melihat Abu Bakar memimpin sholat. Para sahabat hampir bubar sholat karena gembira, tapi Rasulullah memberi isyarat agar mereka melanjutkan. Lalu kondisi beliau semakin melemah. Ketika itu pula malaikat Israel datang meminta izin untuk memasuki kamar beliau. Ini adalah penghormatan tertinggi bagi seorang nabi. Beliau diberi pilihan antara hidup lebih lama di dunia, namun beliau menolaknya. Ucapan terakhir beliau sebelum wafat, beliau mengangkat tangan sambil mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan pertemukanlah aku denganmu." Beliau wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di usia 63 tahun. Umar pun sangat terkejut dan bahkan mengancam akan memenggal siapapun yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Kesedihan umat Rasulullah tak terbendungkan saat mengetahui bahwa Rasulullah telah wafat. Namun, ketenangan Abu Bakar ketika sahabat mulia ini mengetahui kondisi umat Rasulullah sangat bersedih serta kebingungan. Beliau pun keluar untuk menyampaikan pidato. Beliau pun menyampaikan bahwa, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat, dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati, sambil membacakan Quran Surah Ali Imran, ayat 144. Pidato ini menyadarkan umat, dan hati mereka pun luluh menerima takdir. Wafatnya Rasulullah adalah pengingat bahwa keabadian hanya milik Allah. Beliau meninggalkan kita Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Taatilah sholat, sayangi yang lemah, dan tegakkan keadilan. Mari kita kirimkan sholawat terbaik untuk junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tuliskan sholawat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.